Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Saliwati Murisa Ngaji dengan NIM 2025 32098. Saya berasal dari jurusan S1 Sistem Informasi kelas C. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil tugas individu mata kuliah manajemen proses bisnis dengan topik analisis kepemimpinan. Tokoh publik yang saya pilih yaitu CEO PT PLN Persero, Bapak Dermawan Prasojo. Dalam penjelasan ini, saya akan membahas profil singkat beliau, tingkatan manajemen yang ditempati, keterampilan manajerial yang dominan, peran manajerial, serta analisis mengapa beliau berhasil memimpin PT PLN Persero. Sekarang saya akan membahas profil tokoh publik tersebut. Bapak Dermawan Prasojo saat ini menjabat sebagai Direktur Utama atau CEO PT PLN Persero. Beliau memiliki latar pendidikan yang sangat kuat, yaitu gelar doktor atau PhD di bidang ekonomi dari Texas A&M University di Amerika Serikat. Sebelum memimpin PLN, beliau pernah bekerja di Schlumberger, sebuah perusahaan energi global yang memberinya pengalaman praktis dalam pengelolaan sumber daya energi. Karir pemerintahan beliau dimulai ketika bergabung dengan kantor staf kepresidenan di era Presiden Bapak Joko Widodo sebagai Deputi Kepala Staf Kepresidenan. Di PLN sendiri, beliau sudah menempati beberapa posisi penting loh, mulai dari komisaris pada tahun 2018, Wakil Direktur Utama PT PLN Persero pada tahun 2019, hingga akhirnya dipercaya menjadi Direktur Utama PT PLN Persero pada tahun 2021. Kemudian kita akan membahas tingkatan manajemen beliau. Jika dilihat dari struktur manajemen, posisi CEO berada pada top manajemen level atau tingkatan manajemen puncak. Mengapa demikian? Karena beliau berperan menentukan arah visi dan strategi jangka panjang PLN. Setiap keputusan yang diambil oleh seorang CEO bukan hanya berpengaruh pada internal PLN, tetapi juga berdampak luas hingga masyarakat Indonesia. Fokus beliau adalah pada kebijakan strategis visi jangka panjang dan konsep besar yang mengarah PLN menuju masa depan. Kemudian selanjutnya, keterampilan manajerial. Sebagai seorang pemimpin di tingkat puncak, keterampilan yang paling dominan dimiliki oleh Bapak Dermawan Prasojo adalah keterampilan konseptual. Hal ini berarti beliau mampu memikirkan arah perusahaan dalam jangka panjang, menyusun strategi, dan membuat kebijakan besar yang mempengaruhi masyarakat luas maupun pemerintah. Contoh nyata dari keterampilan konseptual ini adalah ketika beliau menyusun program transisi energi dari fosil ke energi baru terbarukan serta mendorong digitalisasi layanan PLN melalui aplikasi PLN Mobile. Dengan strategi ini, PLN tidak hanya meningkatkan pelayanan, tapi juga beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tuntutan global. Kemudian, saya akan masuk pada pesan manajerial. Selain keterampilan, seorang pemimpin juga menjalankan berbagai peran manajerial. Yang pertama, peran hubungan manusiawi. Sebagai CEO, beliau menjadi figur penting yang memotivasi pegawai, serta menjaga hubungan baik dengan pemerintah dan masyarakat. Contohnya, beliau sering turun langsung ke lapangan ketika terjadi gangguan listrik besar untuk memberi semangat kepada tim yang sedang bekerja 24 jam. Yang kedua, peran informasi. Beliau menjadi pusat informasi dengan mengumpulkan data dan memberikan arahan, serta menyampaikan strategi penting PLN kepada publik. Misalnya, beliau aktif menyampaikan rencana transisi energi hijau agar masyarakat memahami arah kebijakan perusahaan. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin puncak, beliau harus mengambil keputusan
besar yang menentukan masa depan PLN. Salah satunya adalah keputusan investasi besar pada energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Keputusan ini penting agar PLN siap menghadapi masa depan tanpa ketergantungan pada batu bara. Analisis kesuksesan Bapak Darmawan Prasetyo. Keberhasilan Bapak Darmawan Prasojo sebagai CEO PT PLN Persero dapat dianalisis dari berbagai aspek, dari sisi pendidikan dan pengalaman. Beliau memiliki pemahaman yang kuat, baik teori maupun praktik, tentang energi dan kelistrikan. Dari sisi visi, beliau mendorong transisi energi hijau serta modernisasi PLN agar lebih adaptif terhadap perubahan global. Dari sisi etika, beliau bekerja dengan transparan, jujur, dan mampu membangun kepercayaan publik. Dan dari sisi dimensi internasional, beliau aktif membangun kerjasama dengan investor asing serta menjalin relasi global. Hal-hal tersebut menjadikan beliau sebagai pemimpin yang efektif dalam menyatukan visi besar, integritas, pengalaman, dan jaringan internasional untuk kemajuan PLN. Demikian penjelasan saya mengenai analisis kepemimpinan CEO PT PLN Persero, Bapak Darmawan Prasojo. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan seseorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh pengalaman dan pendidikan saja, melainkan juga oleh visi yang jelas, keterampilan konseptual, kemampuan manajerial, serta etika dan integritas tinggi. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa memberikan gambaran nyata tentang bagaimana peran seorang pemimpin dalam mengarahkan organisasi sebesar PLN atau Perusahaan Listrik Negara. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.